Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-142. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang baru pertama kali membuka ibadah online yang mari dan mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah online yang mari yang ke-142 Sabtu 6 Mei 2023 dalam sesi kesehatan adalah ketika aku tua tetap sehat tanpa obat, dengan pembicara Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Mari kita mulai ibadah online yang mari ini. Saya tabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 46 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari ayat-ayat yang telah kita dengar, kita dapat melihat bahwa setiap orang pada akhirnya akan sampai pada usia 30, 40, 50, dan seterusnya. Bagi sebagian orang, datangnya masa tua bisa menjadi masa yang sangat menakutkan. Takut tidak lagi cantik atau tampan, takut keriput, sehingga kurang lagi pamornya, takut tidak lagi dihargai, apalagi mau diharapkan, apalagi kalau sakit-sakitan, sehingga kemungkinan bisa dititipkan di panti jompo oleh anak-anaknya, takut begini, takut begitu, dan takut segala hal. Lalu bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memaknai masa tua dan menghadapinya? Memang usia semakin bertambah tua, maka tubuh juga akan semakin lemah. Namun Alkitab menegaskan kepada kita bahwa masa tua bisa menjadi masa kekuatan bagi kita. Lewat nas yang kita baca saat ini, Nabi Yesaya menyatakan janji Allah bahwa semakin berubannya rambut kita, tidak sedikit pun mengurangi kepedulian Allah dan kesetiaan Tuhan untuk terus menggendong kita dan selalu menyertai kita. Ya, dengan terus mempercayai setiap janji Allah akan membuat kita semakin optimis menghadapi hari masa tua kita, masa depan kita. Penyertaannya meyakinkan kita bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia masih menyediakan waktu bagi kita untuk menghasilkan hal-hal yang terbaik bersama dengan kekuatannya. Mari kita menghargai setiap waktu, setiap detik yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita dapat memuliakan namanya dan mengasihi Dia senantiasa. Amin. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan lagu yang berkata, Kau Bapakku yang baik. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia mengerti segala keluh kesah kita. Bahkan ketika kita merasa tersendiri, terasing karena masa tua. Tapi Allah yang setia akan tetap menggendong kita. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi kesehatan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Saat ini saya akan membawakan judul Ketika Aku Tua, Tetap Sehat di Usia Senja Tanpa Obat. Bapak Ibu, kita tentu mau sehat pada usia lanjut tanpa dibebani dengan segitu banyak obat yang harus kita minum setiap hari. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Di saat mentari hidupku segera akan tenggelam. Di saat daku tua, bukan lagi diriku yang dulu. Maklumilah diriku, bersabarlah dalam menghadapiku. Di saat daku pikun dan terus-menerus bicara yang membosankan, bersabarlah. Ingatlah bagaimana dulu aku mengulang-ulang kata mengajari kamu bicara. Di saat aku bingung menghadapi teknologi baru, janganlah mentertawakan aku. Ingatlah, pada masa kecilmu, akulah yang mengajarimu berbagai benda dan kegunaannya. Di saat kedua kakiku terlalu lemah untuk berjalan, peganglah aku, tuntunlah aku, sebagaimana aku menuntunmu saat kecil belajar berjalan. Di saat engkau melihat diriku menua, janganlah bersedih. Ingatlah, proses menua adalah proses alamiah. Maklumilah diriku, dukung aku sebagai mana yang aku lakukan terhadapmu saat engkau mulai belajar tentang kehidupan. Terima aku, jangan bersedih. Ketika aku tua, mari hidup bersih dan sehat. Ketika aku tua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemeriksaan kesehatan minimal 1 kali per tahun, makanan bergizi. Ya, pemeriksaan kesehatan minimal 1 kali per tahun, screening kesehatan lansia. Makanan bergizi untuk lansia. Aktivitas dan latihan fisik. Kegiatan mengasah otak dan istirahat yang cukup. Di sini kita lihat latihan fisik, senam lansia bahagia, dan kegiatan mengasah otak antara lain yang main catur, itu yang digemarin para lansia. Ketika aku tua, kekebalan tubuhku menurun dan aku mudah kena penyakit infeksi. Kekebalan tubuh turun, mudah sakit. Ketika aku tua, fungsi tubuh menurun. Aktivitas terbatas, mudah lelah, perlu dibantu. Ketika aku tua, aktivitasku terbatas dan aku mudah lelah. Ketika aku tua, nafsu makanku berkurang, status giziku menurun. Ketika aku tua, pendengaran dan penglihatan berkurang. Ketika aku tua, aku berisiko jatuh dan patah tulang. Ketika aku tua, berbagai penyakit usia lanjut mulai muncul. Penyakit yang umum pada lansia: 1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, 2. Artritis atau penyakit sendi, 3. Stroke, 4. Penyakit paru obstruktif, terutama pada lansia yang merokok, 5. Diabetes atau kencing manis.
Keenam, kanker. Ketujuh, penyakit jantung koroner. Kedelapan, gagal jantung. Kesembilan, batu ginjal. Kesepuluh, penyakit gagal ginjal. Lansia sehat bersama pasangan. Kiat lansia tetap sehat. Kiat lansia untuk sehat. Bapak Ibu sesama lansia, tetaplah aktif, tetaplah produktif, tetaplah mandiri. Dengan demikian kita lansia tetap sehat. Kiat lansia untuk sehat, ikut senam untuk mengatasi gangguan hipertensi dan kadar gula. Aktivitas fisik bagi lansia adalah setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Ini aktivitas fisik bagi lansia bisa berbagai bentuk, bisa dalam bentuk jalan, membersihkan rumah, apa saja yang sifatnya bergerak itu sudah merupakan aktivitas fisik bagi lansia. Contohnya, kita di rumah menyapu, membersihkan rumah, memasak, berkebun, bermain dengan cucu, berenang, jalan kaki, sepeda santai. Aktivitas fisik bagi lansia bisa jalan santai, olahraga kaki. 2 minggu kaki tidak aktif, otot kaki melemah sepertiganya, kekuatan kaki menurun jauh. Otot kaki melemah bila tidak digunakan untuk jalan. Bila otot kaki sudah melemah, butuh waktu lama untuk pulih kembali. Jadi perlu waktu untuk pemulihan kaki bila otot kaki sudah melemah. Satu-satunya cara menjaga kekuatan otot kaki adalah jalan kaki teratur. Tekanan berat badan seluruh tubuh berada di kaki. Cara menjaga kekuatan otot kaki dengan jalan pagi. Kaki sangat vital bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kedua kaki, yaitu sendi, tulang, otot terkuat pada tubuh manusia. Kaki sangat vital bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. 70% aktivitas dan pengeluaran energi oleh kaki. Maka lansia yang memiliki kaki yang kuat dipastikan memiliki jantung yang kuat. Jadi, Bapak Ibu lansia, ingatlah kalau kaki kuat, kita akan memiliki jantung yang sehat. Penuaan mulai dari kaki. Ketika masuk usia lansia, kemampuan berjalan berkurang. Penuaan mulai dari kaki, kemampuan berjalan berkurang. Usia lansia, kalsium tulang menurun, bila jatuh mudah patah tulang. Lansia mudah jatuh dan patah tulang. Kondisi patah tulang pada lansia menyebabkan lansia terpaksa berbaring. Tidak ada aktivitas fisik memicu serangkaian penyakit lain. Kita lihat di sini lansia yang terpaksa berbaring, tidak ada aktivitas fisik, atau lansia yang terpaksa duduk di kursi roda juga kurang aktivitas fisik. Akibat patah tulang terjadi trombosis, yaitu gumpalan darah di pembuluh darah. Ini kita lihat trombosis atau bekuan darah di pembuluh darah. Trombosis itu akan menyumbat. Kalau pembuluh darah otak yang tersumbat menyebabkan stroke. Kalau pembuluh darah jantung yang tersumbat menyebabkan serangan jantung. Ini kita lihat stroke
dan serangan jantung. Penting menjaga kekuatan otot kaki. Meskipun sudah usia lansia, usia 60 atau lebih, kondisi kaki mulai melemah, belum terlambat untuk latihan jalan kaki. Penting jaga kekuatan otot kaki. Kekuatan tulang dan sendi dijaga. 1. Asupan kalsium dari susu, keju, yogurt. 2. Asupan vitamin D dari ikan, hati sapi, minyak ikan. 3. Berjemur matahari pagi. Berjemur pagi untuk kekuatan otot, tulang, dan sendi. Kesehatan lansia secara umum, lansia tidak merokok, lansia tidak minum beralkohol. Diet lansia, sumber karbohidrat, makan 3 kali sehari, nasi, mie, roti, gandum, batasi sesuai kebutuhan kalori, jagung, kentang, ubi, talas, rendah kalori boleh ditambahkan. Diet lansia, sumber protein, tempe, tahu, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, telur rebus 1 butir per hari. Diet lansia, sumber vitamin dan mineral, semua jenis buah, semua jenis sayuran. Batasi lemak jenuh atau trans, yaitu mentega, batasi makanan gorengan, batasi gula, sirup, selai, susu kental manis. Diet lansia, kurangi garam. Kurangi makanan yang mengandung garam, makanan segar, olahan, rendah garam. Batasi roti, biskuit, kue yang diberi garam atau natrium klorida, atau diberi soda kue, yaitu natrium bikarbonat. Diet lansia, batasi ikan asin, telur asin, dendeng, sarden. Batasin garam dapur, natrium klorida, batasin vetsin atau natrium glutamat, batasin soda kue atau natrium bikarbonat, batasin kecap asin, terasi, batasin minuman bersoda, natrium bikarbonat atau soft drink. Diet lansia, batasin asam urat, hindari jeroan, batasi kolesterol, kurangi udang, kerang, kepiting, batasi daging merah, yaitu daging sapi, daging kambing, dan B2. Diet lansia, rasa tawar makanan diperbaiki dengan bumbu yang tidak mengandung natrium atau garam seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, daun salam, lada, jeruk nipis. Ingatlah, penyakit diabetes dan darah tinggi sebagian bisa dikembalikan dengan diet. Penting memeriksakan diri secara rutin ke fasilitas kesehatan. Akhirnya, sahabat lansia, mari kita tidur nyenyak dengan lapangkan hati, dengan memaafkan, melupakan. Dengan tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Kita banyak senyum, selalu bersyukur. Jadilah pasutri lansia yang bahagia, bersama anak, menantu, cucu. Lansia, jangan ikut campur masalah orang. Jangan ikut campur masalah keluarga anak. Melupakan usia, lebih baik tahu diri. Hidup mulia tanpa ikut campur urusan anak, menantu, dan cucu. Lansia lebih dekat dengan Tuhan, sampai saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan pemaparan materi kesehatan dengan topik "Ketika Aku Tua Tetap Sehat Tanpa Obat",
yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Kiranya uraian kesehatan tersebut dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan materi kesehatan tersebut. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan Bapak Ibu mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup karena sakit, persoalan keluarga, dalam pelayanan, atau hal-hal yang lainnya dan membutuhkan dukungan doa kami, silakan menghubungi pada jam kerja dengan nomor telepon 02145855697 atau dapat melalui WA di nomor 0877 8488 8642. Kita akan memasuki doa syafaat. Sebelumnya kita menaikkan pujian yang berkata, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu." Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah, ku datang juru selamat. Berkatilah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan topik "Ketika Aku Tua, Tetap Sehat di Usia Senja Tanpa Obat" dalam ibadah online Yamari ke-142 Sabtu 6 Mei 2023. Kiranya pemaparan materi kesehatan tersebut memberkati para sahabat Yamari yang bersama beribadah dimanapun mereka berada, juga menjadi panduan khusus bagi lansia untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemana saja Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu untuk melayani-Mu. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi pujian, dan juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Mari ke-143 pada Sabtu 13 Mei 2023. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin dan juga yang memberkati hamba-hamba-Mu dalam seluruh persiapan mereka, agar seluruh berkat yang Tuhan siapkan melalui hamba-hamba-Mu dapat memberkati seluruh mitra atau pemirsa yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk Yamari dan panitia konferensi misi nasional yang telah berhasil melaksanakan acara konferensi misi nasional
pada 31 Maret 2023, Yamari dan panitia berkerinduan untuk melaksanakan acara yang sama di beberapa provinsi atau kabupaten kota dan juga di wilayah 12 mutiaran Nusantara. Kiranya Tuhan sendirilah yang membuka jalan agar hal ini dapat terwujud melalui kerjasama Yamari dengan gereja-gereja dan lembaga misi lainnya di daerah-daerah tersebut. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemirsa ibadah online Yamari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, yang saat ini dalam kondisi sakit maupun dalam pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan mereka alami, sehingga mereka cepat pulih dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga Tuhan tuntun sertai agar mereka terus berharap akan pertolongan Tuhan, sehingga demikian mereka boleh meraih akan kesembuhan dan pemulihan secara total, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Juga Ibu Ernawati dari Magelang, Mama Dr. Edi Kristianto, yang sakit karena ada minor stroke yang mengenai pusat memori di otak dan sedang mendapatkan perawatan dan tindakan DSA, digital subtraction angiografi dari tim dokter terawan. Dalam nama Tuhan Yesus, menjamah dan juga menyembuhkan anakmu Bapa, dan juga memberkati seluruh tim medis dari dokter terawan yang merawat Ibu Ernawati. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Hadiku di Makassar yang akan menjalani biopsi berjalan atau biopsi benjolan yang ada di bawah lidah pada hari Jumat 12 Mei 2023. Ibu Hadi atau Ibu Wong Kit Giu sedang diradiasi di Rumah Sakit Glen Eagles, Singapura. Juga pemulihan Bapak Haryono setelah operasi lutut di Rumah Sakit Melaka. Tuhan Allah penyembuh, Allah yang pengasih dan penyayang, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Oh Tuhan, berkati sertai mereka. Demikian juga dokter yang menangani akan kesehatan mereka dengan sakit yang mereka deritakan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin sertai, sehingga semua mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik dari setiap pemeriksaan mereka. Dan kami melihat bahwa itu adalah bukti daripada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga seluruh pemirsa yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu tepat pada waktunya menolong anak-anak-Mu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Sang Penghibur, saat ini kami berdoa untuk Ibu Leli Gratia Tayu bersama 2 orang anak menantu dan 4 orang cucu di Surabaya, juga semua keluarga serta handai taulan dimanapun berada yang sedang mengalami duka cita karena dipanggil Tuhan kembali ke surga. Bapak Budi Setyono Teja Kusuma, suami tercinta Ibu Leli Gracia, pada hari Kamis 4 Mei 2023. Kiranya Roh Kudus menghibur dan memberikan kekuatan iman kepada Ibu Leli, anak-anak, anak menantu, cucu, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan seluruh ibadah penghiburan sampai pada diperabukan Senin 4 Mei 2023 pukul 12 siang di krematorium Eka Praya berjalan dengan lancar, sehingga demikian semuanya biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mendampingi. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemerintah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan pemerintah pusat dalam persiapan dan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat,
pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2023 yang akan dihadiri oleh 11 negara ASEAN dan tamu negara lainnya agar berjalan aman dan lancar, serta keputusan konferensi nanti menjadi berkat bagi Indonesia dan juga menyerahkan TNI, Polri, Kopassus, pemerintah pusat dan daerah agar tetap bersatu menjaga pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia serta dalam membela melindungi bangsa dari potensi ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari kelompok garis keras dan radikal manapun. Ya Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu lah yang menopang dan melindungi bangsa dan negara kami Indonesia. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh hambanya yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita pujikan Besar Anugerah-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai bertemu kembali dalam ibadah online yang Mari yang ke-143. Tuhan Yesus memberkati.